Memahami sifat Allah secara zahir adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, madhab salaf dalam mengimani sifat Allah adalah menetapkan dan memahaminya secara zahir atau tekstual. Mereka menolak menyebutkan hakikat atau kaifiyah sifat tersebut dan mereka tidak melakukan tasbih atau menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar rahimahullah, Ahlu Sunnah berijma atau bersepakat dalam menetapkan sifat Allah yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Mereka memahaminya sesuai dengan hakikatnya dan bukan dipahami secara majas. Namun ingatlah, mereka tidak menyebutkan kaifiyah sifat tersebut seperti menggambarkan bagaimana bentuk tangan dan wajah Allah. Berbeda halnya dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Mereka semua mengingkari sifat Allah. Mereka tidak mau memahami sesuai dengan makna hakikatnya. Mereka malah menganggap bahwa orang-orang yang menetapkan sifat sebagai musyabbiha atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun menurut mereka yang menetapkan sifat bagi Allah yaitu Ahlu Sunnah menilai bahwa Mu'tazilah CS lah yang telah menafikan meniadakan Allah sebagai sembahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, para salaful ummah dan para imam telah bersepakat atau berijma bahwa nas-nas yang menjelaskan sifat Allah haruslah dipahami secara zahir atau tekstual sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah tanpa melakukan tahrif. Dan ingatlah bahwa memahami sifat Allah secara zahir tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi, kenapa kita harus pahami dalil-dalil yang menjelaskan sifat Allah secara zahir seperti sifat tangan, wajah, ghadab atau murka, istiwa Allah? Ini jawabannya. Yang pertama, tidak mungkin bagi Allah membicarakan sesuatu namun itu bukan yang Dia inginkan atau menyelisihi zahirnya tanpa ada penjelasan. Yang kedua, menetapkan sifat bagi Allah adalah tauqifi, yaitu butuh dalil, sehingga kalau makna sifat Allah mau diselewengkan dari makna zahir harus dengan dalil pula. Yang ketiga, inilah kesepakatan ijma para ulama Ahlu Sunnah. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani, beliau rahimahullah mengatakan, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semacamnya menolak sifat Allah. Mereka menyebut setiap orang yang menetapkan sifat bagi Allah sebagai mujassimah atau musyabbihah. Bahkan di antara mereka menyebut para imam besar yang telah masyhur seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan pengikut setia mereka sebagai mujassimah atau musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka yang menolak Allah bersemayam di atas arsy dan menolak sifat-sifat Allah yang lainnya, mereka mengikuti jejak Mu'tazilah dan Jahmiyah. Namun alhamdulillah tuduhan seperti ini sudah banyak dibantah oleh para ulama-ulama terdahulu. Perhatikan perkataan para ulama sebagai berikut. Nu'aim bin Hamad Al-Hafidh rahimahullah mengatakan, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Siapa yang mengingkari sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya maka dia telah kafir. Namun menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya tidaklah disebut tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ishaq bin Ruhawai rahimahullah mengatakan, yang disebut dengan tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk, jika kita mengatakan tangan Allah sama seperti tanganku atau pendengaran Allah sama seperti pendengaranku, inilah yang disebut dengan tasbih. Namun jika kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, yaitu mengatakan bahwa Allah memiliki tangan dan pendengaran dan penglihatan, dan kita tidak menyebutkan bagaimana hakikat tangan Allah dan sebagainya, dan tidak pula kita katakan sifat Allah itu sama dengan sifat kita, yaitu tangan Allah sama dengan tangan kita, seperti ini tidaklah disebut dengan tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, seandainya menetapkan ketinggian bagi Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya bermakna tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka setiap orang yang menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah Ta'ala, seperti menetapkan bahwa Allah itu Qadir, maha kuasa, Allah itu Sami, maha mendengar, atau Allah itu Basir, maha melihat, orang-orang yang menetapkan seperti ini juga haruslah disebut musyabbiha. Namun tidak seorang muslim pun pada hari ini yang mereka menisbahkan diri pada Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat tadi bagi Allah adalah musyabbiha, melakukan tasbih atau merupakan Allah dengan makhluk. Berbeda dengan para penolak sifat Allah yaitu Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Ringkasnya, jika kita yang menyatakan Allah di atas langit adalah musyabbiha,
maka seharusnya engkau katakan pula orang-orang yang menetapkan sifat mendengar, melihat, bahkan sifat wujud adalah musyabbihah, karena sifat-sifat ini juga ada pada makhluk. Namun pasti engkau akan mengelak, tidak mau mengatakan demikian. Jadi jika kami katakan bahwa Allah di atas langit, di atas seluruh makhluknya, itu bukanlah berarti Allah serupa dengan makhluk. Jadi kami yang menetapkan sifat bukanlah musyabbihah seperti klaim mereka. Justru orang yang menolak sifat Allah atau mengatakan Allah tidak berada di atas langit, karena tidak boleh kita pahami ayat-ayat yang menyatakan demikian secara zahirnya, namun makna yang lainnya, mereka itulah sebenarnya musyabbihah. Tuduhan ini bisa berbalik. Ini buktinya. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang menolak sifat Allah atau mu'attilah, sebelumnya mereka terlebih dahulu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk atau melakukan tasbih. Sebelumnya mereka berpikir kalau kita menetapkan sifat tangan, wajah, dan sifat lainnya bagi Allah, maka ini sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu agar sifat Allah tidak sama dengan makhluk, setelah itu mereka menolak sifat Allah, menolak sifat tangan, wajah, dan yang lainnya. Inilah pemikiran mu'attilah, para penolak sifat yang pertama kali. Sehingga para ulama mengatakan, tiap orang yang menolak sifat Allah, mereka juga adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau melakukan tasbih. Karena takut menyerupakan Allah, akhirnya mereka menolak sifat Allah. Jadi siapakah sebenarnya yang musyabbihah dan mujassimah? Wallahu a'lam.